Baik Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita pengen pernyataan langsung dari pejuang-pejuang kita yang akan diperiksa. Karena kita hanya memberikan dukungan, doa, dan pendampingan, tapi kita juga mau dengar apa harapan dari pihak-pihak yang hari ini sedang dikriminalisasi oleh polisi. Dan karena itu, kalau nanti Pak Abraham Samad datang, kita beri kesempatan karena awalnya tadinya mau di awal begitu ya. Tapi kita mulai dari prinsipal yang punya lakon ya. Yang kebetulan gimana? Ya, yang kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk awal kita minta Bapak Dr. Roy Suryo untuk menyampaikan pada Anda. Bapak Roy Suryo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Kosimuddin selaku koordinator non litigasi kita. Ketika awal tadi sebelum saya datang, ada beberapa foto yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Pak Kosim, ada dua foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, kita lihat saja ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya? Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain plus 4 yang lainnya karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas ijazah beliau ada di Teknik School Bandung, itu ITB Green. Ijazahnya Bung Hatta di Rotterdam University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini semua ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini. Kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekali lagi saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, ber-12, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus memberkahi dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita sudah bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditujukan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti
itu, ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah berdiri. Namanya biasa dibuka pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu, sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah mendengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari BPS Insert. Nanti dia dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosiludin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Mamen, beliau ada menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan, tapi semoga tidak, ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget, dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak, tapi insya Allah ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita, ya. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termoilnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok milih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja, jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8,
di tengah Pak Prabowo, di resi Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kan ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Roy, saya uzur karena foto yang layak ini sama yang itu tetap ada di gedung ini ya. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Dr. Rizwan Haji Sianipar dari Panitia Datang ke Jakarta. Silakan. Beri aplaus kepada beliau. Dua hari menjelang 13 November, hari Kamis, ya. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Kok takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya? Padahal kita baru merayakan 10 November kemarin, memperingati, menghayati nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Ayo semua anak-anak bangsa dari muda sampai tua, jangan mau kita diinjak-injak oleh dinasti Jokowi ini. Memang mereka siapa? Dia siapa? Ya, oke. Pertama, pernyataan saya yang pertama adalah hanya ada 2 kemungkinan. Saya tambahin dari pernyataan Bang Said Didu. Hanya Bang Said Didu atau Bang Geis ya, Boy. Hanya ada 2 kemungkinan orang yang lupa wajah dan nama dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua adalah penipu. Ya. Bagi mereka yang pernah kuliah, jangankan wajah, nama itu selalu dikenal. Karena tanpa nama pembimbing, karena tanpa dosen pembimbing skripsi, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan Joko Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan. Dari situ saja, kalau kita back to square one, kembali ke nol, mereka-mereka di Indonesia ini jutaan yang sudah pernah skripsi, lulus sarjana. Dari 2017 dikoreksi 2025, sudah confirm dia itu tidak pernah meluluskan sarjana dari UGM. Yang kedua, setelah menyelesaikan buku Jokowi White Paper, kami menuntaskan lagi anaknya yang menurut informasi yang sangat lengkap di beberapa podcast Pak Roy Suryo, maka saya menceburkan diri juga sehingga ada ide untuk mendatangi yang tidak. Saya yakin ya benar tidak lepas dari upaya-upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Dipa dan Bang Jagir dan lainnya, Mbak Menu.
bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Gibran di Orchid Park Secondary School hanya 2 tahun setelah lulus dari SMP Negeri Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, di Orchid Park Secondary School kembali lagi ke kelas 9. Terus dari SMP Negeri 1 Surakarta kelas 9 ke Singapura kelas 9. 2 tahun berarti kelas 9 kelas 10 alias kelas 1 SMA. Lalu kemudian katanya Gibran mengikuti UTS Insearch, langsung masuk ke program diploma yang menurut buku yang sedang kami tuntaskan, ya, referensinya itu ada di web archive UTS Insearch tahun 2004, bahwa ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS Insearch, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi menurut Dr. Eko Susanto di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan kelas 1 SMA plus diploma, ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya, goblok bener. Kelas 1 SMA plus diploma, hasilnya SMK bidang akuntansi dan keuangan. Goblok bener. Makanya di buku ini saya jelaskan juga, nanti dituntaskan oleh Bu Iva dan Pak Roy, mungkin dipaket dalam buku judulnya Gibran Black Paper. Jadi apapun yang terjadi, sebarluaskan buku itu, ya. Jangan sampai orang inkompeten ini yang hanya sampai kelas 1 SMA bisa jadi presiden 2029. Kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun, dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan, saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden 2029. Oleh karena itu, sebelum apapun skenario terburuk hari Kamis, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, ayo Pak Roy Suryo, Bu Tipa, kita selesaikan ini menjadi tonggak sejarah. Kami menolak dinasti kotor yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan ambisinya, keluarganya, seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yang kita ungkap adalah Ditjen Dikdasmen. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi, hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh ya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi Black Paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa, kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya
ada satu orang yang sering jual-jual, ahli jaringan, ya jaringan komputer, dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rispo nggak ininya, di paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kalau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Jadi bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah. Atau tidak berani tidak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan, di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa di bidang ini. Goblok itu namanya. Kalau mengubah, ya, kalau mengubah itu dilakukan laboratorium komputer forensik Polri, otaknya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar itu mengubah pakai software gratisan, video tajam jadi video kabur, itu nggak mereka tangkap. Kalau kami, softwarenya bisa diuji, bahkan source code-nya saya kasih pada saat penyidikan, source code-nya, kode sumbernya. Itu namanya bukan mengubah, itu menganalisis dengan algoritma image processing, algoritma pemrosesan citra digital yang ilmunya sudah ada sejak tahun 60-an. Itu algoritma isinya. Tapi bagaimana saya menerangkan itu kepada penyidik yang nggak tahu apa-apa di bidang itu? Bayangkan tantangan beratnya. Mereka hanya mencari-cari selipang ke seleo lidah supaya itulah nanti dibawa ke sebagai bahan ke ahli bahasa. Itu aja mereka cari-cari bagaimana Rismon ini supaya salah ke seleo lidahnya, baru bawa ke ahli bahasa forensik segala macam. Oh ya benar dia bla 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 bla. Seharusnya penyidik itu ditemani oleh ahli bidang yang sama, atau besok tanggal 13 hari Kamis coba 3 ahli forensik IT itu berada bersama dengan penyidiknya. Itu yang benar. Mana yang dikatakan tidak ilmiah, mana yang dikatakan saya mengedit, mana yang dikatakan saya memanipulasi, gitu loh. Dengarkan dua pihak. Oke ya, sekian dulu. Jadi kembali back semua. Yang paling menyedihkan bukan skenario terburuk pada kami. Yang paling menyedihkan adalah kalau perjuangan ini mati dan kami hanya dilupakan secara sia-sia. Entah di mana. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang mempermasalahkan ijazah UGM itu orang di luar UGM seperti saya, mungkin kita akan memandang oh itu subjektif, bukan alumni. Tetapi penelitian ini justru dilakukan oleh alumni UGM. Kita tahu
Alumni itu dengan akronim RRT, Rismond, Roy, Rismond, Tifa. Dan ketiganya adalah alumni UGM. Baiklah, kita panggil Dr. Tifa Usiakia semua alumni Universitas Gadjah Mada asli. Dipersilakan. Ini berat. Ya enggak? Ini buat tempat. Baik, saya butuh kursi karena ini berat sekali ya, 4 kilo lebih bukunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyerahkan fungsinya. Ruangan itu penuh, puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya, ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika, saya hitung. Dan ternyata betul ya, betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Kenapa saya bisa memasukkan hal tersebut? Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut marut, yang sangat amburadul. Bahkan waktu itu Abang Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau bahwa saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau. Di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Mbak Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok, 90% bermain uang, 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya, hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu membuka kerakyatan Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur dulu lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik.
Saya senang sekali dengan para jurnalis, YouTuber, agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis, saya bukan orang yang optimis, saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdansyah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah
blejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita blejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi White Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh sahabat kami Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena memang Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimaksudkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Maksudkan Gibran. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana FFP ini bisa dibungkam agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya kalian gak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Yang jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu. Ya itu jadi masalah. Tapi nggak apa-apa. Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa
membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Tidak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya berdoa kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik, menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mensreya, tidak ada musuh, tidak ada jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak, karena perjuangan saya tidak akan berhenti di mana berada. Mau saya dikunci di kotak, mau saya dikunci di gua, nggak peduli. Saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi melanjutkan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewafatkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ide mendadak, Pak Rismon ke depan. Mohon ke depan. Mohon ke depan sebentar, Bang. Bang Rismon mohon ke depan. Siap. Moga-moga tidak jauh-jauh. Bang Rismon, mohon ke depan sebentar. Bang Rismon, mohon ada di tengah. Ini ide mendadak yang Bang Rismon di tengah, biar RRT. Teman-teman semuanya, atas nama trio RRT, tanpa juga meninggalkan 5 sahabat yang lain, ya, dan juga 4 sahabat yang lain, kami dengan tulus memohon doa agar kami insya Allah mendapatkan jalan yang terbaik nanti pada tanggal 13 November. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Rismon tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti, karena ini hanya awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu, dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, dan saya tutup lagi untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga penetap dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya,
maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus menerus, yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum Purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Respon, terima kasih juga Mbak Diva, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Ya, yang katanya band Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan identitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi yang berkata, mana wayangnya Mas? Wayangnya nanti malam di rakyat bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka tapi dulu. Ya, Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tuntaskan sekalian, masih kekejar kita sholatnya nanti diakhirkan. Meskipun hari Kamis yang dipanggil baru Pak Roy, Pak Rismon, dan Bu Tifa, namun yang menjadi tersangka diantaranya juga ada di tengah-tengah kita. Ya, komitmen kita juga termasuk membersamai mereka. Karena itu kita panggilkan pejuang kita, advokat kita, Bu Kurnia Tri Royani. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Tes. No. Tes. Ada suaranya? Masih kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mau mengatakan merdeka dulu ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu yang lalu presiden yang selalu kita harapkan, Bapak Prabowo Subianto, memberikan taklimat kepada kader Partai Gerindra. Beliau mengatakan seluruh kader berkewajiban membentuk kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan selalu berpihak kepada rakyat. Kader harus tahu bahwa setiap kader adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus mengetahui arah daripada perjuangan. Setiap kader tidak boleh terpaku kepada rasa suka dan tidak suka. Setelah semua usai pesta demokrasi, semua harus guyup, istilahnya seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau juga menambahkan bahwa aturan itu haruslah aturan yang menghilangkan kesusahan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bagi siapapun. Apa yang terjadi? Tanggal 7 November 2025, hari Jumat, seperti yang dikatakan Ibu Dr. Tifa tadi, merupakan hari yang disukai oleh Allah dan tanggal yang disukai oleh Allah. Saya saat itu sedang memasak. Anak saya datang kepada saya. Mama tersangka. Bayangkan saya ini orang yang kalau lagi ngomong kayak Rembo, tapi hati saya ini rinto. Tapi hari itu pertama kali saya tidak menangis. Saya katakan nggak apa-apa, nak. Memang ujungnya harus begini. Karena kalau tidak ada penetapan tersangka, maka tidak akan ada penyelesaian perkara ini. No! Tapi sisi hukum saya ingin mengatakan, ketika Pak Prabowo, barangkali beliau yang mengatakan ya, apa sih kok selalu mengulik-ulik soal ijazah? Apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa ini? Yang penting adalah keahlian. Bapak, saya ingin mengingatkan, jauh di pelosok sana, anak-anak desa tahan menuruni lembah, ya, menaiki jembatan gantung, yang boleh dikatakan merupakan bisa saja nyawa mereka berbahaya. Ya, di ujung sana para guru-guru honorer yang bayarannya tidak seberapa mengajar anak-anak. Demi apa? Mahasiswa setengah mati belajar. Dalam rangka apa? Meraih selembar kertas yang bernama ijazah. Hari ini ijazah itu tidak lagi berguna setelah yang sebelah kanan ini menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi tidak ada. 1 juta ya sarjana kita menganggur. Tetapi herannya, ketika sebuah posisi tertinggi di negeri ini, ya RI 1 disinyalir tidak memiliki ijazah, kok negara pura-pura tidak tahu? Kok negara bisa mengatakan untuk apa dikulak-kulik ijazah? Tidak perlu seperti itu. Bapakku Prabowo Subianto, memang saya gunakan ini untuk berkata-kata kepada Anda, karena rasanya tidak mungkin saya diundang di hadapan Anda. Anda mengatakan mikul dhuwur menjenjero. Mikul dhuwur, benar nggak ini Bang Roy? Mengangkat setinggi-tingginya harkat, martabat, dan kehormatan orang tua, leluhur, pemimpin, dan sebagainya. Saya setuju. Lalu pendam sedalam-dalamnya. Apa itu? Kekurangan, aib, jangan disebarluaskan, ditahan dan segala macam. Setuju.
Tapi dalam hal ini, ijazah ini bukan soal mengenjot atau bermikro no. Ini soal bangsa. Saya ingin mengatakan ada anak bangsa yang masih pantas dan wajar untuk memimpin negeri ini. Kita punya 70.000 guru besar dan profesor. Kita punya 80.000 dokter. Apa yang kurang? Saya ingin mengatakan tegakkan kejujuran akademis. Oleh karena itu, jangan salahkan kami. Kami tidak sedang bergibah. Tidak sedang bergibah menyatakan keburukan seseorang, tidak. Kami sedang bersyahadah, bersaksi dari berbagai fakta, dari berbagai peristiwa hukum, dari pengadilan ke pengadilan. Ternyata disinyalir ada ijazah palsu yang dipakai oleh pemimpin selama 2 periode. Kau tak setuju? Bukan mempidanakan, bicarakan, ya, uji sedemikian rupa. Tapi apa yang kami terima? Mulai dari melaporkan sampai hari ini menjadi tersangka, bak sebuah akuarium, masyarakat Indonesia bisa melihat ketidakadilan, disparitas terjadi kepada kami. Sehingga hari ini akhirnya kami 8 tersangka. Saya ingin mengatakan, itu qadarullah, terserah Allah. Mungkin orang akan mengatakan itulah ya tulah dari pengacara nganggur yang nggak punya kerjaan, kok mau ngulik-ngulik ijazah. Terserah Anda bicara apa. Tapi di dada saya mencintai Indonesia. Ya, dalam dada saya diajarkan oleh orang tua saya sebagaimana semangat 10 November 1945 yang merupakan pertempuran salah satu yang paling dahsyat dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, kami menjiplak semangat mencintai tanah air, semangat bertempur tanpa rasa takut. Walaupun sebagai manusia biasa ada rasa takut itu karena kasih sayang kami kepada keluarga. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada hari ini kami berdelapan, saya berterima kasih. Bang Roy Suryo itu seperti kakak tertua kami, Bang Rismon itu seperti kakak kedua yang galak, Ibu Tifa itu seperti saudara perempuan kami yang keibuan. Dan kami semua, ya walaupun memang kami inilah pemulanya peristiwa ini, adalah orang-orang yang bersatu dalam permasalahan ini. Ibu bapak sekalian, hari Kamis nanti saya menggugah hati bangsa Indonesia. Ya, ini masalah Anda. Jangan lagi Anda tidak peduli. Walau begitu banyak robot-robot yang siap membela ya si Raja Jawa palsu itu dengan 90,45 miliar yang digelontorkan bagi dana para buzzer-buzzer itu, kalianlah tentara kami. Kalau kalian mencintai Indonesia, maka inilah saatnya Anda memikirkan bangsa ini. Stop tidak peduli. Ya, kalau tidak ya sudahlah, selemah-lemahnya iman, cukup doakanlah kami. Demikian, subhanallah wa bihamdihi izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih Ibu Kurnia Triawati, Sarjana Hukum, lawyer handal kita, beliau serikat di advokat kita. Dan di sini ada Bang, ya, Bang Lelami, beliau juga terlapor pada beliau di persidangan.
Saya bercerita sedikit, mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi itu palsu? Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya CS, CS. Bukan ES. Dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Dan dapat informasi rumahnya di Cilere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita, dia ikut membuat ijazah itu kuartal ini bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan, di mana membuatnya? Ya jangan pernah dikatakan Bang Biko Suryadi di pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak tepat lagi dengan pernyataan Bang Biko Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang yang saya sebutkan. Saya sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara live, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Bukan. Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan membuka giginya mau menjadi ginsul? Kan tidak mungkin. Kalau bibirnya yang ada tebal, itu mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Pak Rofiul besok, saya harap supaya tidak mundur, supaya polisi tidak menjadi ketawa masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti berbalik kepada polisi yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Tigor itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Depan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi perhatian. Jangan kami dikriminalisasi, jangan kami ditahan sebelum ada bukti di pengadilan kalau Jokowi itu berijazah palsu. Tapi kami yakini, saya yakini ijazah Jokowi itu palsu. Saya diperiksa karena saya mengucapkan ijazah itu palsu di beberapa podcast. Tapi hari ini saya sudah menjadi tersangka. Jadi jangan berpikir kalian kami takut, kami senang, kami bangga menjadikan tersangka oleh Jokowi. Yang artinya Jokowi yang datang di pengadilan. Jokowi harus ditanya-tanya tentang giginya yang gingsul, bibirnya yang tebal. Artinya tentang matanya, telinganya, rambutnya yang tipis jadi tebal. Pakai kacamata. Ini akan menarik untuk rakyat Indonesia. Akan menjadi bahan dakwaan
Bapak Ibu sekalian, di mana kita pada penghujung acara ini pembacaan deklarasi yang nanti akan disampaikan oleh Bang Jakma dan Risa. Namun sebelum pembacaan deklarasi, ada sambutan akhir dari tim advokasi yang sedianya disampaikan oleh Bang Peter Celestinus yang disampaikan mohon maaf tidak hadir. Dan hari ini ada Bang Samsir Jalil yang akan mewakili tim advokasi untuk menyampaikan sambutan terakhir. Dan setelah itu nanti kita pembacaan pernyataan. Kami mohon Bapak Ibu sekalian ke depan termasuk para pelapor nanti akan dibacakan pernyataan singkat oleh Bang Jakma dan Risa. Kepada Bang Samsir Jalil dipersilakan. Tapi saya klarifikasi ini yang bukan yang diikuti, bukan ya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kalau apakah kita semua yang ada di sini menganggap mentersangkakan teman-teman kita yang 6 orang ini adalah bukan masalah besar? Pasti jawabannya ini adalah masalah besar bagi kita semua, besar bagi yang tersangka, besar bagi kuasa hukum, besar bagi kita semua. Tentunya kita akan berusaha mempertahankan masalah besar ini supaya teman-teman kita ini, terutama tanggal 13 November nanti, kita bersama-sama, mereka kuasa hukum, teman-teman sekalian, tadi udah disampaikan oleh ASN kalau mereka akan mendukung, disampaikan oleh pejabat, disampaikan oleh organisasi yang lain untuk hadir bersama, karena memang ini adalah masalah kriminalisasi. Kita tidak mengkriminalisasi, bukan masalah hukum lagi ini masalah kriminalisasi. Kejadian ini persis terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. Rekan-rekan kita waktu memprotes Omnibus Law sama 3 orang juga ditahan. Saya sebut aja inisialnya MDH, AP, SN. Mereka beda dengan yang ada sekarang ini. 3 orang ini mereka ditangkap duluan. Jadi pada saat mereka ditangkap, diperiksa, Bareskrim itu munculkan mereka dengan baju orange. Inilah orang-orang yang memang menghalangi undang-undang Omnibus Law. Tapi kita tahu semua ternyata setelah itu proses Omnibus Law itu dibatalkan secara konstitusional. Tapi orang-orang tersebut sudah dikriminalisasi. Jadi itu adalah beda tahun 2020 dengan teman-teman kita yang ada sekarang. Mereka belum ditahan. Jadi kita yang ada dalam semuanya, kuasa hukum, masyarakat, tanggal 13 November 2025 kita bersama-sama mereka untuk hadir di Polda Metro Jaya sampai pukul 24 malam. Kita tidak akan pulang sebelum mereka keluar. Jadi ini adalah perang opini betul. Karena memang kalau mereka diperiksa, kemudian kita minta kita tunggu mereka sampai selesai. Ketika pukul 24.00 itu sudah selesai. Kita bersama-sama bawa mereka pulang. Siapa orang? Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti tadi banyak yang sudah disampaikan bahwa apa yang dilakukan ini kriminalisasi. Sudah, kita tidak bantah lagi, kita tidak bantah lagi asal proses hukum. Karena memang proses hukum pun sudah mereka langgar dan sepak-sepaknya. Jadi kalau kita lihat lawan keadilan hukum polisi, memang polisi ini diamnya. Jadi jangan lupa 13 November 2025 kita sama-sama jaga Polda Metro Jaya semuanya untuk tetap hadir di sana sampai mereka kembali. Jika tidak, kita tidak mau. Seperti tahun 2020 mereka teman-teman yang saya sebutkan tadi itu sudah ditangkap.
Polda Metro Jaya, Baris Krim Polri dengan enaknya mengeluarkan mereka ketiga-tiganya menggunakan baju goreng. Inilah orang-orang yang besar. Kita nggak mau kasus itu terjadi. Setuju semuanya? Kita lawan, kita lawan, kita tetap bersama dengan mereka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamada mohon ke depan dan mohon dipimpin pembacaan pernyataan dan semua peserta hadirin kami harap ke depan dan terlapor di tengah di samping kanan dan kiri Bang Jamada. Silakan. Kalau ke depan Bapak Ibu ada yang dibawa boleh. Baik, kami akan membacakan deklarasi perlawanan SIP Akademi, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rejim Jokowi dapat dihentikan. Kedua, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan adalah konfirmasi institusi polisi tidak berubah. Karena itu, penetapan tersangka ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan institusi polisi dapat berubah dan mereformasi diri. Ketiga, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar untuk berdiri bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, mendampingi seluruh proses hukum yang dijalani dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk kriminalisasi. Jakarta, 11 November 2025. Tertanda Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi dan Aktivis. Sekian deklarasi perlawanan dibacakan hari ini 11 November
2025. Ada yang yel nggak? Ada yang yel? Baik, kita bikin pernikahan yang hari. Merdeka! 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 Ganteng Jokowi! Ganteng Jokowi! Ada info, rupanya tanggal 13 itu ada demo tandingan.